Tuhan pakai kita semua nolong dia. Doa kita lebih banyak buat dia. Nah, mungkin dengan begitu teman-teman yang lain akan tahu pemuridan itu bukan sekedar kalau profil gua sama baru satu kelompok. Maaf ya, nggak level ya. Atau ya memang kita jadi sahabat. Tidak kebetulan, saya yakin Tuhan satukan kita dalam kelompok itu. Itu poin pertama. Pertanyaan kedua soal kedewasaan yang beda begitu ya. Nah, mungkin kalau saya mau tanya lebih jauh, apa pengertianmu di PI ulang? Nggak perlu dijawab sih. Saya berasumsi aja ya. Seringkali kita pikir PI ulang adalah, benar nggak kamu sudah terima Yesus? Lalu kita hanya mau dengar pengakuan dia percaya. Sebenarnya sekarang begini, teman-teman, coba kamu bisa nggak daftarkan 10 bahan PI dari Injil? Rata-rata penginjilan kita sekarang di kampus modelnya sistematik. Sistematik itu apa? Maksudnya begini, Allah, manusia, dosa, keselamatan, bertumbuh. Kita bilang itu PI. Nah, bagi saya melihat dalam hidup itu, penginjilan pun jangan menjadi tahapan yang begini. Seolah-olah kalau udah sampai sini, itu yang kalau mungkin muncul pertanyaan kan, dari tahapan kayak di PI ulang. Tapi mungkin jadikan PI seperti spiral. Kapanpun dia butuh kembali ditantang. Cerita apa di Alkitab yang bisa jadi dasar untuk PI? Sakeus bisa? Bisa. Jadi PI itu bukan cuma Efesus 2 ayat 1 sampai 10. PI itu kisahnya Sakeus. PI itu kisahnya Petrus waktu dia bilang, "Engkaulah Tuhan dan Allah." Makanya di pengalaman saya, kalau kalian melihat anaknya kayaknya kurang jelas pertobatannya, atau ada aspek pertobatan di mana dia belum bisa tinggalkan, mungkin habis pipa kelompok dasar, masuk ketuhanan Kristus dulu, baru disiplin rohani. Mungkin. Ini asumsi ya. Makanya saya akan lihat gini, bisa jadi untuk anak saya yang ini, kalau kita punya anak ini terapinya begini, anak ini terapinya begini. Bahan kita di perkantas biasanya begitu selesai PI langsung diharapkan apa? Doa, saat teduh, itu langsung udah beres. Padahal generasi sekarang ada banyak perintilannya belum tuntas. Karena itu PI lagi, PI-nya tapi pakai bahan yang misalnya gini. Lihat tuh, Sakeus rela menyerahkan semuanya, bahkan lebih dari apa yang dia peras. Lalu aplikasikan. Sekarang gimana penyerahan dirimu dalam hal waktu? Jadi beberapa bahan kita itu dalam tahapan pembinaan di perkantas itu maksudnya ketuhanan Kristus. Jadi harapan kita, dia udah saat teduh, baru kemudian dia komitmen meninggalkan segala-galanya. Tapi bisa juga dong, mungkin saya balik, saya sadarkan dulu dia, Yesus Tuhan. Karena itu bersaat teduhlah, milikilah relasi dengan dia, berdoalah. Mungkin begitu. Nah, pemuridan ini dinamis. Kamu jadi tahu anakmu. Mungkin buat anak-anakmu yang itu di tengah-tengah jalan, walaupun bahan jalan terus, balik tuh. Kita PA hari ini, Sakeus yuk. Kita lihat waktu Petrus sombong gitu, lalu kemudian dia tenggelam gitu, lalu kemudian dia bilang, "Engkau Tuhan dan Allahku." Kita tantang mereka, kamu ngakuin Yesus Tuhan dan Allah? Dalam aspek apa? Nah, yang jadi menyedihkan begini, kitab Injil awalnya ditulis untuk memberitakan Injil itu. Tapi sekarang bukannya salah, kita jarang pakai kitab Injil buat PI. Kita PI-nya pakai apa? Surat Paulus. Coba cerita Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Yesus menyembuhkan ini kan semua. Lihat loh, Yohanes nyatat, semua ini aku catat supaya kamu percaya dialah Mesias. Yohanes 20. Berarti memang Yohanes punya intention, ini Injil pertobatan. Makanya saya kaget juga waktu teman-teman di Inggris, waktu saya studi di sana, mereka mencetak Injil Yohanes. Dan kalau mahasiswa baru masuk, dia kasih Injil Yohanes, dia bagi-bagi. Saya bilang, apa tujuannya? Dia bilang, loh,
Yohanes itu kan kitab yang dicatat supaya mereka percaya Yesus Mesias. Udah, dia bagi-bagi. Itu gospel rally. Nah, mungkin cara pemahaman tentang apa itu PI, kenapa di PI ulang, bagian apa yang dibahas, kita perlu lebih luas, ya. Oke. Terima kasih, kiranya Tuhan menolong teman-teman jadi murid dan membuat murid yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami belajar. Kiranya semua yang kami pahami tidak berhenti sampai di sini, tapi kami pulang dan mengerjakannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Supaya di kampus kami ada murid yang memuridkan kembali, sehingga kerajaan Allah dibangun di kampus kami, di kota kami, di bangsa kami. Dunia hukum mengalami pembaharuan karena ada orang-orang yang mencintai Tuhan, yang memperjuangkan keadilan, kebenaran ditegakkan di bangsa ini, yang Tuhan siapkan mereka melalui proses pemuridan yang baik di kampus. Dengan ilmu yang semakin tinggi, hati yang semakin bergantung kepada Tuhan, kami percaya ada pembaharuan di bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh berdoa, kobarkan hati yang merindukan lahirnya murid. Kobarkan program-program yang punya tujuan bukan sekedar membanggakan kampus kami, memberikan data statistik kampus kami, tapi program-program yang memastikan ada murid yang dihasilkan di sana. Terima kasih Tuhan. Kiranya retret ini membakar hati kami mengerjakan bagian ini. Dalam nama Yesus yang berkuasa kami berdoa. Amin.